Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4181 Jiang Xuanzu Gila. Selama perjalanan ke Gunung Bailong ini, Lin Bai mengetahui bentuk lahan Gunung Bailong. Dan Sekte Liu juga menanyakan banyak berita di kota Wuyue, termasuk tren klan tulang dan sebagainya. Lin Bai mencoba menghitung waktu transaksi yang tepat dari tren klan tulang di kuil Tao Baigu. Saya tidak tahu siapa murid Sekte Iblis. Saya tidak tahu waktu transaksi yang tepat, jadi sepertinya kita hanya bisa berjaga di kuil Tao Baigu. Lin Bai mati-matian memikirkannya, atau memutuskan untuk tinggal di kota tanpa bulan. Begitu mereka memiliki waktu luang, Lin Bai dan Sekte Liu pergi ke Bailongling untuk berkunjung. Di mata orang luar, Lin Bai keluar untuk mengalaminya dengan Sekte Liu, dan Sekte Liu, mengandalkan kultivasi mereka yang mendalam, memberikan semua klan tulang yang mereka bunuh kepada Lin Bai untuk ditukar dengan manik-manik ajaib. Lin Bai dan Li Yumen berjaga di Gunung Bailong, tetapi mereka tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di Sekte Iblis Abadi. Awalnya, Jiang Xuanzu mengira bahwa metode Lin Bai bagus. Dia mengikuti metode Lin Bai dan pergi ke kota Qilin untuk mencari penginapan Yuelai. Dia menyamar sebagai peminum dan pergi minum setiap hari. Namun, pada awalnya, hal itu tidak menarik banyak perhatian. Kemudian, karena penampilan Jiang Xuanzu yang luar biasa, banyak peminum minuman keras berkumpul di sekitarnya. Jumlah peminum di penginapan Yuelai meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang setiap hari. Pemilik penginapan Yuelai mengira bahwa hanya ketika Jiang Xuanzu datang untuk minum, dia dapat menarik begitu banyak pelanggan. Kemudian, dia tidak meminta bayaran untuk Jiang Xuanzu. Dia hanya berharap Jiang Xuanzu akan datang setiap hari. Jiang Xuanzu tidak menganggap serius Jiang Xuanzu, tetapi kemudian, beberapa peminum anggur mulai mengganggu Jiang Xuanzu. Bagaimana mungkin Sekte Iblis Abadi, orang suci yang murni dan suci, dapat melawannya? Dia segera mengambil tindakan dan menghukum mereka dengan keras. Dia pikir mereka bisa menekan para peminum ini, tetapi mereka sangat pemalu sehingga mereka akan dikunjungi setiap hari. Jiang Xuanzu tidak bosan dengan hal itu. Setelah tinggal di penginapan Yuelai selama 2 atau 3 bulan, dia masih tidak bisa bertahan. Dia kembali ke Sekte Iblis Abadi dan mengeluh kepada Li Mojun. Ada apa, adik seperguruan muda, kamu terlihat sangat buruk. Jiang Xuanzu dengan marah berjalan ke Istana Abadi dan mengabaikan Li Mojun. Dia duduk di tangga dengan marah, merajuk. Mata Li Mojun berbalik dan merasakan kemarahan Jiang Xuanzu. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah King Luo yang membuatmu marah? Belum. Jiang Xuanzu berkata, King Luo memberi tahu saya murid Sekte Iblis mana yang berdagang dengan klan tulang yang ada di kota Qilin, dan dia berkata bahwa dia akan menyamar sebagai peminum dan pergi ke penginapan Yuelai untuk minum anggur setiap hari, untuk menyembunyikan telinga orang-orang dan menunggu murid Sekte Iblis dan klan tulang datang. Saya pikir King Luoxiu terlalu rendah, jadi saya memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, agar tidak kehilangan nyawanya. Saya pergi ke penginapan Yuelai untuk minum sesuai rencananya. Awalnya tidak apa-apa, tetapi kemudian orang-orang seni bela diri itu mulai mengganggu setelah minum terlalu banyak. Kata-kata di mulutmu kotor. Saya benar-benar kesal. Jiang Xuanzu berkata dengan marah, kakak seperguruan Zhang Jiao, saya kembali kepada Anda kali ini untuk menanyakan apakah Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini, atau apakah ada harta karun di rumah harta leluhur yang dapat menyamarkan penampilan Anda. Pinjamkan dulu kepada saya. Setelah saya menangkap orang-orang itu, saya akan mengembalikannya. Setelah mendengar ini, Li Mojun berkata dengan senyum tanpa kata, saya rasa Anda tidak perlu meminjam harta karun apapun untuk menyamarkan napas dan penampilan Anda, dan Anda tidak perlu pergi ke penginapan Yuelai. Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Apakah menurutmu aku tidak bisa menangkap orang-orang itu? Li Mojun berkata sambil tersenyum pahit, adik perempuan, apakah kamu tahu kuil Tao Tulang Putih? Jiang Xuanzu menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, kita tahu bahwa kuil Tao Tulang Putih dibentuk oleh Su Yong, pendiri gunung, yang menggunakan susunan ruang angkasa Dongtian untuk menyegel klan tulang. Mengapa kakak seperguruan menanyakan pertanyaan ini? Li Mojun tertawa getir, karena adik seperguruan tahu, maka adik seperguruan harus mengerti bahwa klan tulang tidak dapat meninggalkan kuil Tao Tulang Putih sekarang. Oleh karena itu, nilai transaksi antara klan tulang dan murid Sekte Iblis ini juga harus berada di kuil Tao Tulang Putih, bukan di penginapan Yuelai di kota Qilin.
Mendengar ini, mata indah Jiang Xuansu membelalak dan wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa, tetapi King Luo Mingming mengatakan kepadaku dengan pasti keluarga tulang mereka berdagang di kota Kilin ini. Dia mempermainkanku. Jiang Xuansu berubah dari terkejut menjadi marah, memegang kepalan tangan merah muda, dan sangat marah. Li Mojun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia adalah salah satu dari sedikit saudari bela diri muda di Sekte Iblis Abadi dalam hal bakat kultivasi. Namun, dia telah berlatih dengan leluhurnya di Gua Buddha Abadi sepanjang tahun. Dia tidak peduli dengan dunia dan tidak bersalah. Meskipun dia telah berkultivasi tingkat tinggi, dia tidak memiliki tipu daya mental apapun. Bagaimana dia bisa menjadi rekan Lin Bai? Setelah beberapa patah kata, Lin Bai bermain dengan Jiang Xuansu dan membuang-buang waktu beberapa bulan. Dengan marah, Jiang Xuansu berjalan keluar dari Istana Abadi dan datang ke Pondok Pedang Tibet. Zhou Xi dan Sun Yao melihat Jiang Xuansu pergi dan kembali dengan marah wajah-wajah mereka. Mereka tampak seperti hendak membunuh orang. Mereka begitu takut hingga kaki-kaki mereka gemetar. Aku telah melihat Putri Suci. Saya tidak tahu berapa usia orang suci itu untuk mengemudi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ketidakadilan punya kepala, hutang punya pemiliknya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Minggir. Jiang Xuansu berteriak marah dan melambaikan tangannya. Hembusan angin menyapu Zhou Xi dan Sun Yao ke samping. Dia berjalan keluar dari rumah Lin Bai dengan amarah yang hebat, dan menghancurkan pondok Lin Bai. Saudari Suci, Saudari Suci. Zhou Xi dan Sun Yao terkejut dan berteriak. Pondok jerami itu hancur, tetapi Jiang Xuansu tidak melihat bayangan Lin Bai di dalamnya. Dia bertanya dengan dingin, di mana King Luo? Zhou Xi secara alami tahu bahwa Lin Bai telah pergi ke kuil Tao Baigu, tetapi Jiang Xuansu terlihat seperti ini. Jika dia memberi tahu King Luo di mana dia berada, dia harus bergegas ke kuil Tao Baigu dan membunuh Lin Bai. Zhou Xi dengan cepat menjawab, guruku pergi jalan-jalan beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak pernah kembali. Sejauh ini, dia tidak tahu kemana dia pergi. Jalan-jalan. Jiang Xuansu melotot ke matanya yang indah, tetapi dia tidak tahu kemana harus melampiaskan amarahnya. Zhou Xi berkata, ya, guru telah bepergian selama beberapa bulan. Kalau tidak, Putri Suci Senior akan kembali terlebih dahulu. Ketika guruku kembali, aku akan memberitahunya tentang hal ini dan memintanya untuk pergi menemui kakak senior-senior. Zhou Xi mengeluh dengan getir di dalam hatinya. Ketika pertama kali melihat Jiang Xuansu hari itu, Zhou Xi mendesaknya untuk tidak memprovokasi Jiang Xuansu. Sekarang tampaknya Jiang Xuansu sangat marah dengan Lin Bai, dan dia merasa ingin membunuhnya dengan cepat. Tidak, aku akan menunggunya di sini. Jiang Xuansu hanya berjalan ke paviliun dan duduk dengan marah. Matanya yang indah menatap tajam ke arah ikan roh yang berenang di danau pengamatan bulan. Jika mata itu bisa membunuh orang, diperkirakan ikan roh di danau pengamatan bulan akan dipotong oleh mata Jiang Xuansu. Melihat Jiang Xuansu tidak pergi, Zhou Xi dan Sun Yao saling memandang dan mengeluh dalam hati. Sang Buddha tidak pergi. Mereka tidak berani mengusir Jiang Xuansu. Bab 4182 Utusan Yinsan. Pada hari ini, Lin Bai dan Li Yumen berangkat lagi dari kota Wuyue menuju Bailongling. Adik seperguruan King Luo, jangan sebutkan itu. Meskipun kami belum menemukan berita berharga, kami telah memburu dan membunuh banyak klan tulang di Gunung Bailong dalam beberapa bulan terakhir, dan kami juga telah membuat ribuan manik-manik ajaib. Ini adalah perjalanan yang berharga. Li Yumen berkata sambil tersenyum. Ya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari kami di kota tanpa bulan. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa informasi berguna lainnya saat saya pergi ke Bailongling hari ini. Setelah mereka tiba di Gunung Bailong, Lin Bai dan Li Yumen, seperti biasa, mulai mencari dan membunuh klan tulang di Gunung Bailong. Tampaknya tidak ada perbedaan besar antara mereka dan prajurit lain yang datang untuk memburu dan membunuh klan tulang. Gaga, gaga, gaga. Ketika Lin Bai dan Li Yumen berjalan di pegunungan dan membunuh puluhan klan tulang, mereka segera menyerbu klan tulang lainnya dari segala arah dan bergegas menuju Lin Bai dan Li Yumen. Lin Bai langsung terkejut, tetapi ekspresi Li Yumen tidak banyak berubah. Dia bergegas maju dengan pedangnya dan membunuh sekelompok klan tulang di bawah pedang. Setelah membunuh sekelompok orang ini, ada klan tulang yang segera muncul. Dengan kekuatan Li Yumen, mudah untuk membunuh klan tulang ini. Berapa banyak klan tulang yang mati di bawah pedangnya? Sebaliknya, Lin Bai melihat pemandangan ini, dan hatinya sangat bermartabat.
Adik seperguruan King Luo, pencapaian klan tulang ini tidak tinggi. Mereka hanya sekitar wilayah Jiu Jidao. Sangat keren untuk membunuh mereka dan mendapatkan ratusan tulang spiritual. Itu cukup bagi kita untuk kembali ke kota Wuyue dan minum seteguk anggur yang enak. Setelah gerbang ikan plum membunuh beberapa kelompok klan tulang ini di bawah pedang, dengan gembira berkata kepada Lin Bai. Lin Bai, dengan wajah bermartabat, berjalan mendekat, apakah saudara seperguruan Li menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak klan tulang di Gunung Bailong? Benarkah? Apakah sudah banyak berubah? Sudah banyak berubah. Di bawah pedangku, tidak semua manik-manik ajaib dikirimkan kepadaku secara gratis. Li Yumen tertawa dan tidak menganggapnya serius. Hati Lin Bai lebih dari sekadar banyak keraguan, kami terus masuk lebih dalam, untuk berhati-hati. Di kedalaman Gunung Bailong, ada gerbang batu yang dibangun dengan sangat rahasia. Di depan gerbang batu, ada puluhan ribu klan tulang yang berkeliaran di sini, yang membuat banyak prajurit tidak berani masuk ke sini dengan mudah. Setelah gerbang batu, lorong lain mengarah ke istana gelap di bawah tanah. Saat ini, di istana gelap, dua keluarga kerangka berdiri berdampingan dalam kegelapan. Waktunya telah tiba. Cobalah untuk mengusir para praktisi seni bela diri di Gunung Bailong. Setelah setengah bulan, itu akan menjadi hari perdagangan. Selama periode ini, semakin sedikit prajurit di Gunung Bailong, semakin baik. Saya mengerti, saya sudah mulai mengirim saudara-saudara tulang di sekitar Gunung Bailong untuk membantu. Sekarang banyak praktisi seni bela diri di Gunung Bailong telah terluka oleh klan tulang. Meskipun mereka belum membunuh mereka, mereka harus kembali ke kota Wuyue untuk mengolah diri mereka sendiri. Tidak cukup. Mari kita bersihkan pengadilan secara langsung. Begitu. Seketika, dua tulang emas berjalan keluar dari istana bawah tanah. Di bidang Tao Tulang Putih, ruang lingkup pengaruh klan tulang sangat jelas. Di dalam keluarga tulang, juga harus ada perbedaan superioritas dan inferioritas. Keluarga tulang dengan tulang putih jelas yang terendah, sedangkan kelompok tulang emas lebih tinggi dari keluarga tulang putih. Selain itu, klan tulang emas dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi satu sama lain, dan juga dapat mengirim klan tulang biasa lainnya. Wilayah klan tulang di medan Tao Tulang Putih bagaikan medan perang dinasti Fana. Di setiap tempat penting, akan ada klan tulang emas yang bercokol di kota. Mereka disebut penguasa. Misalnya, klan tulang emas di kota Luoshui dan klan tulang emas di Bailongling semuanya adalah penguasa. Adapun klan tulang lainnya di istana bawah tanah, dia adalah orang di sebelah yang terhormat yang ingin berdagang. Dia bertanggung jawab untuk mengatur segalanya sebelum transaksi untuk memastikan kelancaran transaksi. Semua penguasa menyebut klan tulang emas sebagai utusan Gunung Yin. Penguasa Naga Putih dan utusan Yinsan keluar dari istana bawah tanah, dan mulai memobilisasi klan tulang di sekitar Gunung Bailong untuk mengepung Gunung Bailong, dan benar-benar membersihkan para praktisi manusia di Gunung Bailong. Sungguh kebetulan bahwa sekarang Lin Bai dan Li Yumen baru saja pergi ke kedalaman Gunung Bailong, tetapi mereka tidak menemukan perbedaan apapun di Gunung Bailong. Pada saat Lin Bai dan Li Yumen ditemukan, mereka telah dikepung oleh ribuan klan tulang. Adik seperguruan King Luo, kau benar. Tampaknya semakin banyak keluarga tulang di Gunung Bailong. Kami telah mengunjungi Bailongling lebih dari 10 kali dalam beberapa bulan terakhir. Kami belum pernah melihat begitu banyak klan tulang. Tampaknya kami tidak dapat membunuh mereka semua setelah membunuh satu kelompok lagi, satu kelompok demi satu. Awalnya, Sekte Liu sangat populer, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, semakin dalam, mereka merasakan hal yang sama seperti Lin Bai. Seolah-olah klan tulang di sini tidak akan pernah bisa dibunuh sepenuhnya, dan jumlahnya terus bertambah. Lin Bai mengikuti di belakang Sekte Liu dan melihat klan tulang yang berkumpul di sekitarnya. Dia semakin kesal. Dia segera berkata, kakak senior Li, jangan terobsesi dengan perang. Aku merasa ada yang salah dengan keadaan. Pergi dulu. Bagus. Sekte Liu segera membunuh klan tulang di depannya dengan pedang, lalu berbalik dan membunuh Lin Bai keluar Bailongling. Namun, ketika Lin Bai dan Sekte Liu hendak berbalik dan pergi, mereka tiba-tiba melihat bahwa jalan yang mereka lalui telah dipenuhi oleh klan tulang. Jika dilihat-lihat, seluruh pegunungan dan ladang Gunung Bailong adalah hamparan putih yang luas. Klan tulang yang perkasa sedang mencabik-cabik langit dan bumi ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak klan tulang? Aku khawatir semua klan tulang dari jutaan mil di sekitar Bailongling telah berkumpul bersama.
Dengan begitu banyak orang kurus, sulit untuk melihat bahwa kulit kepala Li Yumen mati rasa. Sudah berakhir. Kita dikepung. Sepertinya mereka akan membersihkan. Artinya, perdagangan akan segera dimulai. Mereka tidak ingin terlalu banyak prajurit tinggal di Gunung Bailongling untuk membersihkan pasar dengan cara ini. Mata Lin Bai menyipit, dan segera melihat tipu muslihat klan tulang. Adik seperguruan King Luo, apa yang harus aku lakukan sekarang? Li Yumen memegang pedang tajam di tangannya dan wajahnya berwibawa. Meskipun dia sangat terlatih, dia masih sedikit bersalah menghadapi pasukan klan tulang yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, semut sering membunuh gajah. Li Yumen yakin akan membunuh 1000 klan tulang pertama, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat membunuh puluhan ribu klan tulang yang bergegas kemudian. Cobalah untuk keluar. Lin Bai juga menghunus pedang iblis dan bergandengan tangan dengan Li Yumen. Mereka berdua keluar bersama-sama. Dalam gelombang tulang putih yang tak terbatas, mereka membuat lubang dengan roh pedang untuk membunuh mereka di luar Gunung Bailong. Jelas, baik Lin Bai maupun Li Yumen meremehkan jumlah keluarga tulang ini. Ketika kekuatan spiritual Lin Bai dan Li Yumen hampir habis, mereka masih belum berhasil menembus blokade klan tulang. Sudah berakhir, saudara seperguruan King Luo. Aku khawatir saudara-saudara kita akan menanam mereka hari ini. Aku tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhku. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan hidup. Li Yumen terengah-engah kembali ke belakang dengan Lin Bai, dengan hati-hati dan waspada melihat keluarga tulang di sekitar, suara rendah yang kejam. Wajah Lin Bai bermartabat, dan dia tahu bahwa jika dia tidak memikirkan cara, bukan hanya Li Yumen saja yang akan mati di sini, tetapi dirinya sendiri juga. Hati Lin Bai sangat gelisah, otaknya berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Sesaat kemudian, mata Lin Bai menunjukkan jejak kekejaman. Dia menggertakkan giginya dan tampaknya telah membuat keputusan yang sulit. Seketika, Lin Bailang meraung, dan suaranya bergema di Gunung Bailong, apakah itu yang dilakukan klan tulang kepada tamu? Apakah klan tulang ingin membuat kesepakatan? Lin Bai membuat suaranya sangat keras dan bergema di Bailongling. Bab 4183 Pertemuan. Begitukah cara klan tulang memperlakukan tamu? Apakah kita berdua diperintahkan untuk menegosiasikan kesepakatan? Apakah klan tulang tidak ingin berdagang? Lin Bai dan Li Yumen berada dalam masalah besar, dikelilingi oleh sejumlah besar klan tulang. Mereka tidak bisa menunggu. Lin Bai hanya bisa melakukan gerakan berbahaya. Adik seperguruan King Luo, apa yang kamu bicarakan? Semua anggota Li Yumen ketakutan oleh kata-kata Lin Bai, dan tidak dapat mengerti mengapa Lin Bai berkata demikian. Lin Bai bermartabat dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga tahu bahwa dia memiliki bahaya besar dalam mengatakan ini. Jika dia tidak dapat menipu klan tulang, dia akan menakuti ular itu. Tetapi sekarang, jika kita tidak memikirkan cara, akan sulit untuk keluar dari Bailongling dengan kekuatan Lin Bai dan Li Yumen. Di sebuah gunung tinggi di Gunung Bailong, utusan Yinsan dan penguasa naga putih berdiri berdampingan, menyaksikan klan tulang menyapu pegunungan naga putih dan mengosongkan para prajurit teran. Tiba-tiba, kedua klan tulang emas mendengar suara Lin Bai dan bergema di seluruh negeri. Apakah kau mendengarku, utusan? Tuan Naga Putih bertanya dengan suara rendah, sepertinya suara itu dari Sekte Iblis Abadi. Pergi dan lihatlah. Utusan Yinsan merenung, dan segera bergetar bersama Tuan Naga Putih, muncul 10 mil jauhnya dari pengepungan Lin Bai dan Li Yumen, dan menyaksikan dari kejauhan bahwa Lin Bai dan Li Yumen terjebak di antara klan tulang. Tuan Naga Putih berkata, utusan itu, itulah yang baru saja dia katakan. Apakah mereka benar-benar orang yang dikirim oleh Sekte Iblis Abadi? Utusan Yinsan berkata dengan suara rendah, hanya sedikit orang yang tahu orang dewasa mana yang berurusan dengan klan tulang. Aku tidak tahu apakah itu orang yang dikirim oleh Sekte Iblis Abadi. Namun, dalam kapasitas orang dewasa itu, bahkan jika orang yang dikirim ke sini tidak mungkin merupakan alam kuasi Tao. Tuan Naga Putih berbisik, apa yang harus kulakukan? Utusan Tuan, jika kita tidak menghentikan klan tulang, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh klan tulang dalam waktu singkat. Tetapi bagaimana jika mereka benar-benar orang yang dikirim oleh Tuan Sekte Iblis? Membunuh mereka, aku khawatir, akan mengakhiri kesepakatan. Klan tulang telah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi tidak mudah untuk menunggu kesempatan. Tidak boleh ada kecelakaan. Utusan Yinsan berkata dengan dingin. Hula. Tulang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Lin Bai dan Li Yumen.
Meskipun mereka melawan dengan sekuat tenaga, pedang terbang, pedang iblis, dan guntur dewa dapat menggunakan cara-cara di atas untuk bertarung bersama. Namun meskipun demikian, Lin Bai dan Liu Men masih dalam kesulitan besar. Ada begitu banyak keluarga kerangka sehingga mereka hampir tidak dapat dipotong dan dibunuh. Adik seperguruan King Luo, sepertinya kita akan menanam. Pintu ikan plum menyemburkan seteguk darah. Lin Bai melihat banyak luka di pintu ikan plum. Dia terluka parah. Jelas, dia telah mencapai batasnya. Dan Lin Bai tidak begitu sehat. Meskipun Liu Men berusaha melindungi keselamatan Lin Bai, orang-orang bertulang itu ada di mana-mana, dan panah tulang telah mengenai Lin Bai berkali-kali. Sejak Lin Bai meneriakkan kalimat itu, dia masih tidak mendengar suara apapun yang datang dari Gunung Bailongling. Namun, dia masih berencana untuk mengambil langkah terakhir dalam hatinya. Jangan khawatir, saudara seperguruan Li, kita tidak akan mati di sini. Jika ini masalah besar, kita akan membunuh semuanya. Hati Lin Bai masih menjalankan kekuatan menelan jiwa pedang. Jika pada saat-saat terakhir, klan tulang belum berhenti, Lin Bai hanya dapat menggunakan jiwa pedang untuk menerobos pengepungan klan tulang, dan mengeluarkan Liu Men dari pengepungan. Tetapi pada saat ini, klan tulang yang bergegas ke Lin Bai dan Liu Men tiba-tiba berhenti. Mereka tampaknya telah mendengar perintah itu dan mulai menjauh dari Lin Bai dan Liu Men. Adik seperguruan King Luo, apa yang terjadi? Bagaimana semua tulang ini mundur pada saat yang sama? Li Yumen berkata dengan tidak percaya. Mata Lin Bai menyipit, dan hatinya sangat senang. Tampaknya klan tulang mempercayainya. Klan tulang ini mundur, tetapi tidak pergi jauh. Mereka tinggal 1 kilometer jauhnya dan menatap Lin Bai dan Li Yumen dari kejauhan. Pada saat ini, Lin Bai melihat dua klan tulang dengan tulang emas bersinar di alis mereka. Mereka muncul di pasukan klan tulang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari barisan dan datang ke Lin Bai dan Liu Men. Melihat dua tulang emas ini, Lin Bai merasa lega. Kemunculan dua tulang emas ini membuktikan bahwa mereka percaya bahwa Lin Bai dikirim untuk membuat janji untuk sebuah transaksi. Kakak seperguruan Li, jangan menyela nanti, biarkan aku yang mengurusnya. Lin Bai memimpin untuk mengingatkan pintu ikan plum, dan segera berjalan keluar dari balik pintu ikan plum kedua keluarga tulang emas. Tanpa menunggu kedua klan tulang emas itu membuka mulut, Lin Bai berkata dengan dingin, bagaimana aku bisa datang ke sini sekarang? Kami hampir mati di tangan klan tulangmu. Jika kami mati, kalian tidak bisa meninggalkan kuil Tao tulang putih selamanya, Wajah Lin Bai marah dan kata-katanya tajam. Kedua klan tulang emas datang dan tidak menunggu mereka untuk bertanya tentang identitas Lin Bai. Lin Bai mengambil inisiatif untuk mengejutkan kedua klan tulang emas itu. Liu Men juga sangat terkejut. Dia juga tahu bahwa ada klan tulang emas di kuil Tao Baigu, tetapi mereka tidak dapat memahami kata-kata orang. Jadi Liu Men sangat bingung. Apa yang dikatakan Lin Bai kepada mereka? Utusan Yinsan dan penguasa naga putih tercengang. Mereka saling memandang dengan mata kosong. Utusan Yinsan yang mana segera berkata, bisakah kau mendengar suaraku? Lin Bai berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin mendengar suaramu. Hanya saja aku dipercaya oleh kakak seperguruanku untuk membicarakan transaksi itu, tetapi aku tidak menyangka akan mati di Gunung Bailong. Kurasa klan tulang tidak memiliki ketulusan apapun. Aku akan kembali untuk memberi tahu kakak seniorku bahwa transaksi itu dapat dibatalkan. Ketika utusan Yinsan mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera menyadari bahwa Lin Bai dapat mendengar komunikasi mereka. Semangat Wuzong jarang terdengar, bahkan jika semangat seni bela diri sangat kuat, jarang bagi mereka yang berlatih seni bela diri untuk berkomunikasi satu sama lain. Utusan, kedengarannya benar. Dia benar-benar orang yang dikirim oleh Sekte Iblis. Penguasa Bailong mendengar bahwa kata-kata Lin Bai jatuh ke tanah, nyaring dan kuat. Dia adalah seorang guru dan orang yang bersalah. Bahkan jika dia mengira itu adalah orang yang dikirim oleh Sekte Iblis, jika tidak, bagaimana mungkin prajurit Tao biasa berani berteriak di depan klan tulang? Hehe, itu adalah orang yang dikirim oleh Sekte Iblis. Utusan Yinsan tertawa dan berkata, jangan marah. Itu hanya karena kamu datang dan tidak menunjukkan token orang dewasa. Jadi kami tidak tahu identitasmu, jadi kami akan mengambil tindakan. Karena semua kesalahpahaman telah diselesaikan, tolong tunjukkan padaku token orang dewasa, dan kami akan terus membahas transaksi tersebut. Utusan Yinsan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum.
kencang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada token unik antara klan iblis dan klan tulang. Jika Lin Bai tidak bisa mendapatkan token itu, bukankah itu akan menjadi pertunjukan? Bab 4184, yang palsu dicampur dengan yang asli. Bisakah kau tunjukkan padaku token perwira itu? Utusan Yinsan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Meskipun dia adalah seorang pria dengan tulang putih, Lin Bai dapat merasakan senyum di matanya ketika dia mendengarkan nada bicaranya. Hati Liu dingin saat itu. Dia tahu token apa yang dimiliki Lin Bai. Jika dia tidak bisa mendapatkan token itu, bukankah itu akan menjadi pertunjukan? Jika terungkap, dengan kekuatan kedua klan tulang emas ini dan begitu banyak klan tulang di sekitar mereka, bahkan jika Liu Men dan Lin Bai memiliki 10 kepala, mereka tidak cukup untuk memotong. Mendengar ini, Lin Bai juga terkejut. Dia tidak memikirkan token apapun. Namun, Lin Bai tetap tenang dan berkata dengan dingin, token apa? Kakak seperguruanku tidak memberiku token apapun ketika dia memintaku untuk datang. Hancur. Ketika Liu Men mendengar jawaban Lin Bai, dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Bahkan jika tidak ada token, kamu dapat mengambil sepotong dan menipu klan tulang. Apakah kamu harus mengatakan tidak? Liu Men memegang pedang tajam dan siap bertarung sampai mati. Utusan Yinsan tidak senang dan kata-katanya tajam, tidak. Bagaimana mungkin tidak? Pikirkanlah, Tuan, bukan. Pikirkanlah dan jawablah lagi. Meskipun Liu Men tidak dapat mendengar suara utusan Yinsan, dia melihat bahwa tulang roh emas di atas alis utusan Yinsan telah mekar, yang merupakan kekuatan klan tulang. Jelas, Liu Men tahu bahwa jawaban Lin Bai tadi membuat marah klan tulang emas. Termasuk klan tulang biasa di sekitarnya, sekarang juga harus melangkah maju beberapa langkah, ada tanda untuk membunuh Lin Bai dan gerbang ikan plum. Lin Bai tampak bangga dan bersikeras pada jawabannya, saya tidak memiliki token pada saya. Kakak senior saya tidak pernah memberi saya token. Ini jawaban saya. Apa? Kau akan membunuh kami? Kau pikir kami tidak dikirim oleh kakak seperguruanku? Jika kami tidak dikirim oleh kakak seperguruanku, bagaimana kami bisa tahu bahwa Bailongling adalah tempat perdagangan? Jika klan tulang tidak ingin berdagang, itu saja. Lin Bai mengusap lengan bajunya dengan marah, dan matanya penuh dengan kemarahan. Benarkah tidak? Kata-kata klan tulang emas menjadi semakin tajam, dengan tanda-tanda raungan dalam suara mereka. Dengan raungannya, klan tulang di sekitarnya meraung maju satu demi satu, mencoba mencabik-cabik Lin Bai dan pintu ikan plum menjadi berkeping-keping. Tidak, Lin Bai meraung dengan marah. Tidak. Utusan Yinsan meraung lagi. Tidak, tidak. Lin Bai bergumam. Seketika, tulang roh emas di alis utusan Yinsan berangsur-angsur memudar, dan sebuah senyuman muncul dalam kata-katanya, hahaha, kesalahpahaman dan salah paham, Anda tidak keberatan. Transaksi ini banyak berhubungan dengan klan tulang saya, dan saya harus menanganinya dengan tegas. Oleh karena itu, ancaman apapun hanya untuk mengonfirmasi identitas Anda. Lin Bai merasa lega. Ketika utusan Yinsan meminta Lin Bai untuk menyerahkan tokennya, dia merasakan sesuatu yang salah. Itu seperti jebakan. Jika Lin Bai mengeluarkan token untuk mengelabui utusan Yinsan menurut pikiran Liu Men, dia takut saat Lin Bai mengeluarkan token itu akan menjadi saat Lin Bai dan Liu Men kembali ke Jiuquan. Lin Bai mendengus dingin, wajahnya penuh amarah. Utusan Yinsan bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa Tuhan mengirim kalian berdua ke sini. Jika itu demi perdagangan, silakan kembali dan beritahu Raja Iblis bahwa klan tulang kami telah mengatur transaksi dengan sempurna. Kami jamin hanya surga yang tahu di mana Anda mengenal saya. Lin Bai berseru dengan suara dingin, saya di sini untuk berdagang. Saya juga bertanya kepada Anda, berapa lama waktu perdagangan yang disepakati? Mengapa ada begitu banyak pengikut Sekte Iblis di Gunung Bailong? Jika ada lebih banyak pengikut Sekte Iblis, akan ada lebih banyak masalah. Kakak seperguruan Li dan saya datang ke kuil Tao Baigu paling cepat 2 bulan yang lalu. Kami selalu memperhatikan tren di Gunung Bailong. Tetapi hari ini, ada begitu banyak seniman bela diri di Gunung Bailong. Saya harus khawatir tentang keselamatan kakak senior saya, jadi dia mengirim saya untuk mengingatkan klan tulang. Utusan Yinsan berkata, tolong yakinlah bahwa kita memiliki 15 hari tersisa dalam waktu perdagangan yang disepakati. Dalam 15 hari ini, klan tulang kita akan memastikan bahwa kita tidak akan diganggu oleh orang lain saat kita berdagang. Setengah bulan lagi,
tanggal 15 Agustus. Ketika Lin Bai mendengar waktu ini, dia langsung menghitung bahwa itu adalah tanggal 15 Agustus setiap tahun. Itu yang terbaik. Ngomong-ngomong, kakak seperguruanku memintaku untuk mengingatkanmu bahwa dia mungkin tidak muncul pada saat transaksi. Aku akan menyelesaikan transaksi sebagai gantinya, katanya dengan dingin. Utusan Yinsan berkata sambil tersenyum, aku mengerti bahwa Tuan Sekte Iblis berada di posisi tinggi, dan sekarang dia adalah pemimpin di antara semua murid. Identitasnya terlalu mengesankan. Dan ketika dia mencapai kesepakatan dengan orang dewasa itu juga mengatakan bahwa dia tidak akan secara pribadi berpartisipasi dalam transaksi tersebut, tetapi akan mengirim seseorang untuk melakukan transaksi. Tetapi kami benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah kamu, seorang seniman bela diri dari Kuaso Dao Jing. Lin Bai Leng Ham, kultivasi keadaan Kuaso Dao juga memiliki keuntungan dari kultivasi keadaan Kuaso Dao. Bagaimanapun, kultivasiku akan membuat semua orang merasa nyaman. Jika klan tulang berpikir bahwa kakak seperguruanku telah menyakitimu, akan mudah bagimu untuk membunuhku. Utusan Yinsan berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah orangnya Tuan Lu, kamu adalah teman klan tulang kami. Bagaimana mungkin kami menyerang teman-teman kami? Aku tidak percaya gaji LV akan menipu kita. Tuan Lu. Lin Bai menuliskan nama itu dalam diam. Lin Bai juga berkata, dalam hal ini, teman-teman klan tulang siap untuk berdagang. Utusan Yinsan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Kami pasti akan memenuhi permintaan Tuan Lu. Namun, silakan kembali dan beritahu dia. Saya harap berita yang dibawa oleh Tuan Lu dapat benar-benar berharga untuk begitu banyak harta. Kuil Tao Tulang Putih adalah wilayah klan tulang. Tentu saja, saya sangat lega dengan cara klan tulang. Dalam hal itu, kami tidak akan mengganggu mereka dan pergi. Lin Bai menundukkan tangannya dan berbalik untuk pergi sambil membawa gerbang ikan plum. Silakan pergi. Setelah setengah bulan, kami akan menunggumu di Bailongling. Utusan Yinsan berkata sambil tersenyum. Dia mengangkat tulang putih dan melambaikan tangannya untuk membiarkan klan tulang di sekitar sini memberi jalan dan membiarkan Lin Bai dan Li Yumen pergi. Lin Bai dan Li Yumen saling memandang, berbalik dalam diam dan pergi. Namun setelah beberapa langkah, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya. Dia mengeluarkan sebuah catatan dari tas penyimpanan dan mengatakannya dengan cara yang sok. Kemudian dia berbalik dan datang ke utusan Yinsan lagi. Hati Li Yumen bergumam getir. Orang-orang membiarkan kita pergi, tetapi kita tidak pergi. Untuk apa kita kembali? Dapat melihat Lin Bai kembali, pintu ikan Li juga dapat dengan patuh mengikutinya. Kulitnya mencoba untuk tetap tenang, tidak berani menunjukkan kegembiraan dan kemarahan. Bab 4185, naikkan harganya. Utusan Yinsan juga melihat Lin Bai mengeluarkan catatan-catatan itu dan berkomunikasi dengan catatan-catatan itu dengan bibir dan giginya, tetapi dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Lin Bai. Akan tetapi, setelah Lin Bai mengumpulkan catatan-catatan itu, dia berbalik. Utusan Yinsan menduga bahwa mungkin Tuan Lu yang memberi perintah. Mengapa Anda kembali? Saya tidak tahu siapa yang menghubungi Anda tadi. Masalah ini sangat penting bagi klan Gu dan Tuan Lu, dan kami tidak ingin rencana ini diberitahukan oleh orang lain. Untuk memastikan kelancaran rencana tersebut, utusan Yinsan bertanya kepada Lin Bai dengan sedikit khawatir. Jangan panik. Orang yang menghubungi saya tadi adalah kakak seperguruan saya. Lin Bai berkata dengan tenang, saya memberitahu kakak seperguruan saya bahwa klan tulang telah mulai membersihkan Gunung Bailongling, tetapi kakak seperguruan saya juga mengajukan ide-ide lain. Utusan Yinsan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa idenya? Lin Bai berkata, kakak seperguruanku, kita perlu menaikkan harga. Li Yumen menghirup udara dingin. Kata-kata Lin Bai tidak mengejutkan. Dia meninggal. Hati Li Yumen pahit, terlalu pahit, bodoh makan koptis, pahit tidak bisa berkata ah. Jelas bahwa dia dan Lin Bai berada dalam masalah besar. Utusan Yinsanlah yang telah membiarkan mereka pergi. Tetapi Lin Bai tiba-tiba berbalik dan berkata kepada utusan Yinsan, apakah kamu ingin menaikkan harga? Li Yumen tahu bahwa ada kakak seperguruan. Baru saja Lin Bai mengeluarkan catatan dan berpura-pura mengatakan beberapa patah kata. Bahkan Li Yumen tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Bai. Tidak ada kakak seperguruan sama sekali. Mengenai kenaikan harga, diperkirakan Lin Bai memperhatikannya. Namun, kenaikan harga yang tiba-tiba pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara klan tulang. Jika klan tulang marah, dia dan Lin Bai harus mati lagi.
Harga naik. Ketika utusan Yinsan mendengar ini, kata-katanya tiba-tiba menjadi tajam dan menerima kebaikannya. Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh, kakak seperguruanku mengatakan bahwa transaksi ini terlalu berbahaya. Jika kau mengkhianatinya, dia tidak akan bisa bergaul dengan sekte iblis abadi di masa depan. Oleh karena itu, kakak seperguruanku memutuskan untuk menaikkan harganya. Setelah menerima harta ini, dia akan meninggalkan klan atas nama pengalaman. Setelah beberapa ratus tahun, dia akan kembali setelah angin berlalu. Jadi kakak seperguruan berpikir bahwa nilai transaksi hanya beberapa juta manik-manik ajaib tidak cukup, jadi dia harus menaikkan harganya. Utusan Yinsan berkata dengan tidak senang, apakah Tuan Lu akan menetapkan harga di tanah? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, tidak ada gunanya kau mengatakan bahwa aku hanyalah seorang utusan. Kau tahu bahwa aku hanyalah seorang praktisi Tao Semu. Seorang seniman bela diri sepertiku adalah semut pengganggu di sekte iblis abadi. Jadi kakak seperguruanku berpikir bahwa meskipun kau menyinggungmu, itu hanya kematian kita. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika kakak seperguruan memberitahuku, aku harus menyampaikannya kepada klan tulang. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya kepada kakak seperguruan saat aku kembali. Kakak seperguruan tadi mengatakan bahwa harganya akan dinaikkan. Aku tahu bahwa harga awal akan membuat klan tulang tidak puas, jadi jika klan tulang ingin marah dan membunuhku, aku akan berada di sini, tidak bersembunyi. Lin Bai tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya. Dia tidak memiliki gerakan dan kultivasi apapun. Dia sama sekali tidak memiliki penampilan perlawanan. Dia diizinkan untuk dibantai. Liu Men mendengar kata-kata Lin Bai dan ketakutan. Jika klan tulang marah, diperkirakan dia akan dipotong dengan pisau. Utusan Yinsan merenung cukup lama, tetapi tidak menjawab Lin Bai. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia bertanya, saya tidak tahu berapa banyak yang ingin Anda tambahkan. 3 kali lipat. Lin Bai menunjuk 3 jari, harta macam apa yang merupakan transaksi antara klan tulang Anda dan kakak seperguruan saya. Kakak seperguruan saya tidak pernah memberitahu saya. Baru saja kakak seperguruan saya mengirimi saya pesan, tetapi dia hanya mengatakan bahwa itu harus ditingkatkan 3 kali lipat. 3 kali lipat. Lin Bai dapat mendengar bahwa kata-kata utusan Yinsan bergetar hebat. Tampaknya harganya di luar dugaannya. Dia merasa bahwa bahkan jika Tuan Lu ingin menaikkan harga, dia hanya akan mengenakan biaya 2 kali lipat, tetapi tiba-tiba dia harus menaikkan harga 3 kali lipat. Utusan Yinsan berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Saya harus melapor kembali kepada yang terhormat. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. 1/2 jam. Kata utusan Yinsan. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu waktu 1/2 jam untuk menanggapi guru mulia. Demikian pula, Anda juga memberitahu pendeta bahwa jika klan tulang telah menyetujui permintaan kakak seperguruanku, menurut rencana kakak seperguruanku, klan tulang akan mengirimkan harta karun itu kepadaku di Gunung Bailongling dalam 13 hari. Setelah aku membawa kembali harta karun itu, kakak seperguruanku akan memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan kebenarannya, aku akan mengirimkan apa yang diinginkan klan tulang dalam 2 hari. Kakak seniorku berkata, tenanglah. Hanya 2 hari. Bahkan jika dia ingin melarikan diri dari 13 negara bagian sekte iblis abadi, jika kakak seniorku menerima harta karun itu dan tidak mengirimkan apa yang diinginkan klan tulang 2 hari kemudian, klan tulang dapat langsung mengumumkan identitasnya dengan kakak seniorku di kuil Tao Tulang Putih. Saat itu, dia secara alami akan berada di bawah hukum besi sekte iblis abadi dan tidak akan lolos dari kematian. Aku ingin memberitahumu tentang urutan transaksi. Setelah mendengar ini, utusan Yinsan berkata, tolong tunggu sebentar. Setelah itu, utusan Yinsan dan Tuan Naga Putih berbalik dan menghilang di sini. Lin Bai dan Li Yumen dikelilingi oleh klan tulang dengan khawatir. Ketika utusan Yinsan dan Tuan Naga Putih kembali ke istana bawah tanah di Gunung Bailongling, Tuan Naga Putih terkejut dan berkata, utusan Tuan, aku tidak tahu harta karun apa yang telah dijanjikan Tuan kepada Tuan Iblis. Mengapa utusan itu terkejut ketika dia mendengar harga 3 kali lipat? Utusan Yinsan berbisik, jika harta karun itu dijual di luar, total nilai harta karun itu akan melebihi nilai 3 juta manik-manik ajaib. Jika dikalikan 3 kali lipat, itu akan menjadi harga 10 juta manik-manik ajaib, yang bukan jumlah yang sedikit untuk klan tulang.
Terlebih lagi, beberapa harta karun itu sangat menyakitkan bahkan jika klan tulang mengeluarkannya. Pokoknya, aku akan melaporkan berita ini kepada yang terhormat terlebih dahulu. Di istana bawah tanah, utusan Yinsan datang ke sebuah ruangan rahasia, yang menggambarkan tanda rune aneh, yang merupakan satu-satunya kontak jarak jauh antara klan tulang. Ketika susunan itu beroperasi, ada asap tebal di dalamnya. Tengkorak kabut putih besar melayang di depan utusan Yinsan, dan utusan Yinsan memanggil dengan hormat, "Sampai jumpa." "Apakah masalah Bailongling sudah diatur?" Suara bermartabat datang dari tengkorak itu kepada roh utusan Yinsan. "Hampir diatur, dan Tuan Lu telah mengirim orang untuk memeriksanya." Utusan Yinsan berbisik. "Itu yang terbaik. Ini masalah yang sangat penting. Dia bisa tenang dan kita bisa tenang," kata Yang Mulia. "Hanya saja orang yang dikirim oleh Tuan Lu mengatakan Tuan Lu ingin menaikkan harga." Utusan Yinsan memberitahu Yang Mulia persis seperti yang dikatakan Lin Bai. Setelah mendengar ini, Yang Mulia tidak hanya tidak merasa marah, tetapi juga menunjukkan seringai, "Kamu adalah seorang jenius yang dapat mencapai posisi terdepan di antara murid-murid Sekte Iblis Abadi saat ini. Mekanisme mental semacam ini benar-benar tidak vulgar. Saya menduga dia akan menaikkan harga, dan kami menyiapkan harta karun lebih dari 2 kali lipat, tetapi saya tidak menyangka dia memiliki nafsu makan yang begitu besar sehingga dia meminta 3 kali lipat. Tetapi itu benar. Setelah kejadian ini, dia juga mengkhianati Sekte Iblis Abadi. Dia tidak bisa tinggal di Sekte Iblis Abadi. Jika dia menerima pukulan ini, dia bisa meninggalkan Sekte Iblis Abadi dengan tenang." Utusan Yinsan bertanya, "Yang Mulia, apakah kita akan menerima permintaannya?" Yang Mulia berkata, "Jika dia tidak menaikkan harga dan tidak memiliki begitu banyak trik, mungkin saya pikir informasi yang dia berikan kepada kita akurat. Sebaliknya, semakin besar nafsu makannya, semakin banyak trik yang dia gunakan dan semakin berhati-hati dia, semakin benar informasi yang dia berikan kepada kita. Berjanjilah padanya dan katakan padanya bahwa urutan transaksi akan sesuai dengan rencananya. Setelah 13 hari, aku akan secara pribadi mengirimkan harta yang dia butuhkan ke Bailongling, dan aku akan menunggu di sana selama 2 hari. Jika aku tidak menerima kabar darinya dalam 2 hari, aku akan segera mengumumkan identitasnya ke kota bebas bulan." Utusan Yinsan menjawab, "Ya, pendeta, ini pesannya."